dari kelompok 4 kelas 11A1 SMA Negeri 6 Kota Tangerang akan menampilkan hasil observasi kita di Taman Royal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elma Isyadia Khairin. Saya Zafir Kusuma. Saya Rifa Aulana Hidayah. Saya Kaila Syahwar Rasmiani. Saya Arzala Sunagita Isya. Saya Salsabila Sofyan Zahira. Saya Alifah Nasita. Sekarang kita langsung lanjut ke pembahasannya. Lingkungan merupakan sistem yang terdiri dari unsur-unsur alam dan buatan yang saling berinteraksi, termasuk air, udara, tanah, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan industri, urbanisasi, dan kegiatan manusia, lingkungan semakin terancam oleh polusi dan kerusakan. Polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah, menjadi ancaman besar yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia. Lingkungan yang tercemar tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati, tetapi juga mengganggu kualitas hidup manusia seperti peningkatan penyakit pernapasan akibat polusi udara, pencemaran sumber air yang mengancam ketersediaan air bersih, serta kerusakan tanah yang dapat mempengaruhi hasil pertanian. Keberadaan limbah industri, kendaraan bermotor, dan sampah plastik yang terus meningkat semakin memperburuk kondisi ini. Observasi terhadap lingkungan yang tercemar sangat penting untuk memahami sejauh mana dampak pencemaran ini terjadi, serta mencari solusi yang tepat untuk mengurangi atau bahkan mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan dari observasi lingkungan yang kami lakukan adalah untuk mengevaluasi kondisi suatu area berdasarkan berbagai aspek seperti kebersihan. Observasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah lingkungan seperti pencemaran atau kerusakan ekosistem. Selain itu, observasi lingkungan kami juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan alam dan mengembangkan langkah-langkah pelestarian yang berkelanjutan. Poin pertama, lingkungan biotik. Isi dari observasi kelompok kami yaitu menurut kami lingkungan tersebut termasuk lingkungan biotik karena terdapat makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Komponen biotik ini saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan yang mendukung keberlangsungan hidup ekosistem lingkungan itu sendiri. Sekarang kita lagi ada di lokasi TKP. Lihat belakang. Yes. Kerja kelompok. Ini kita kerja, kita lihat. Kelompok kami memilih tempat ini dikarenakan tempat tersebut memiliki kualitas lingkungan yang tidak baik karena beberapa faktor. Contohnya, kerusakan habitat dan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan sering disebabkan oleh kegiatan manusia seperti membuang sampah di lingkungan tersebut. Akibatnya, keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya terancam dan keseimbangan ekosistem terganggu. Hal ini juga berdampak pada kualitas tanah yang semakin menurun. Poin 3, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya juga mempengaruhi kondisi lingkungan hutan. Banyak masyarakat yang bergantung pada hutan untuk sumber daya alam seperti kayu, hasil hutan non-kayu, atau sebagai tempat untuk bercocok tanam. Namun, pola perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan, misalnya pembalakan liar atau penambangan hutan secara tidak terkontrol, dapat memperburuk kualitas lingkungan. Oke guys, oke Bu, jadi sekarang kita ada di lokasi terkini, namanya hutan Taman Royal 2 Yang ada di Taman Royal. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan ini, lihat deh, udah kotor banget. Ada ayam. Terus banyak sampah-sampah plastik. Bebek, ayam. Di sini ekosistemnya lumayan lengkap. Ya, jadi di sini tuh bisa Bikin rumah. itu kasih lihat. Tapi rumahnya nggak jadi. Di situ ada ayam. Itu sebenarnya kandang ayam tapi ayamnya juga dikeluarin. Mari kita tanya-tanya warga apakah di sini tuh ada Setan atau enggak? yang coba cari orang atau warga di sekitaran sini. Assalamualaikum Pak, kami dari SMA 6 ada tugas buat observasi tentang Taman Royal 2 ini. Jadi kita mau nanya, Bapak warga udah lama di sini? Ya, alhamdulillah sudah warga di sini. Jadi kita mau nanya tentang kebijakan atau peraturan tentang pembuangan sampah yang ada di tempat Taman Royal 2 ini. Untuk saat ini sih memang belum ada ya, terbukti dari sampah-sampah yang ada sampai saat ini pun masih berserakan. Oke, terima kasih. Jadi memang nggak ada peraturan atau kebijakan yang berlaku di sana, atau memang hanya warga-warganya yang sudah terbiasa buang sampah di sana ya Pak? Warga-warganya sih yang buang sampah di sana. Terima kasih Pak. Oke, baik. Untuk gotong royong Bapak biasanya dilakukan berapa lama Pak? Biasanya sih hampir ya 2 bulan sekali lah. 2 bulan sekali.
cuman ya itu paling hanya orang-orang tertentu aja. Terus nggak keseluruhan gitu loh, hanya di lingkungan masing-masing aja. Oke, baik. Poin keempat, sikap masyarakat. Menurut wawancara yang telah kami lakukan, lingkungan tersebut tidak memiliki kebijakan terhadap lingkungan karena masyarakat di sana masih sering membuang sampah di lingkungan tersebut. Nah, ini dia hasil sampel tanah yang kami temukan. Nah, menurut kami, tanah ini masih subur dan lembab karena terdapat aktivitas tumbuhan dan hewan di bawah tanah seperti cacing dan jamur. Tetapi banyak juga tanah-tanah yang kurang subur akibat banyaknya sampah yang berserakan di atas tanah. Jadi membuat tanah tidak dapat menyerap. Ya, lucu lu ya. Saran dari kelompok kami bahwa diperlukan tindakan yang serius untuk memperbaiki kondisi lingkungan ini. Beberapa langkah yang dapat diperlukan antara lain yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat, yang kedua, pengelolaan sampah yang efektif, yang ketiga, pelibatan masyarakat dalam pengamanan keputusan.